Halo, apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, apa kabar untuk Capricorn? Sekali lagi, kali ini aku mau reading ya untuk kalian, baik untuk energi asmara yang berpasangan. Jadi hubungan ya, kita ngomong masalah tentang hubungan Capricorn di bulan Desember. Dan untuk Capricorn yang single nih, gimana nih? Apakah ada kabar baik atau tidak ya di bulan Desember? Oke, sekali lagi nanti aku bagi time step-nya di kolom komentar. Kamu bisa cek ya buat teman-teman, terutama untuk yang single. Karena sesi pertama ini untuk yang couple, sesi kedua untuk yang single buat teman-teman Capricorn. Oke, aku cek di sini buat teman-teman Capricorn. Sekali lagi, ini adalah general reading ya, jadi nggak semua harus cocok, gak semua harus resonate buat keadaan kamu di luar sana. Jadi kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Nah, ini bisa terbolak-balik atau vice versa juga ya. Oke, aku cek dulu. Abundance. Oke, Capricorn, di sini aku lihat ada abundance. Oke, ada not enough. Ada sunglasses. Ada healing heart. Oke. Bottom of the deck ada Separation, Missing You. Jadi Capricorn di sini sebagian dari kamu dengan pasangan kamu. Kita masalah yang namanya separation ini nggak harus kayak kalian terpisah ya. Nah, nggak harus terpisah karena jarak, nggak harus terpisah, tetapi bisa saja kalau aku lihat di sini itu entah kamu dengan pasangan kamu ya, entah kamu atau pasangan kamu di sini ada yang merasa nggak yakin dalam hubungan di sini. Ini loh. Intinya kayak merasa nggak yakin, entah kamu ataupun pasangan kamu. Jadi kalau kamu merasa yakin, mungkin saja perasaan pasanganmu merasa yang nggak yakin dalam hubungan ini. Nggak yakinnya dalam hubungan ini banyak banget ya. Hal-hal yang hal-hal yang mencetuskan lah ya, hal-hal yang bisa menyebabkan itu. Soalnya gini teman-teman, kita masalah yang namanya frustration in relationship. Nah, dalam hubungan ini kita masalah tentang yang namanya frustasi. Ya, merasa nggak percaya dalam hubungan ini. Bisa nggak ya dipertahankan? Bisa nggak ya dipertahankan? Nah ini loh. Apalagi kalau kita ngomong masalah salah satu di antara kalian berdua ini sering yang namanya atau bahkan ada yang namanya suka cemburuan, muncul isu-isu dalam pikiran, akhirnya membuat salah satunya merasa nggak nyaman, membuat salah satunya merasa kita mau masalah sering lah ya, mungkin sebagian dari kamu itu kayak akhirnya terjadi konflik. Kalaupun nggak terjadi konflik itu tadi ya, karena mungkin ada sesuatu ya. Jadi kayak salah satunya ini cemburu, mungkin karena salah satunya ini ya banyak hal lah ya, entah yang begini, entah yang begini. Nah, kecemburuan inilah yang sering atau muncul kita masalah isu dalam pikiran. Akhirnya muncul kecemburuan. Gak harus dengan isu, mungkin ada hal lain yang membuat salah satunya ini cemburu. Nah, akhirnya muncul yang namanya frustasi. Akhirnya muncul yang namanya merasa nggak yakin dalam hubungan ini, nggak merasa yakin dalam perasaan salah satunya karena cemburu tadi. Bener nggak sih dia tuh sayang sama aku? Bener nggak sih hubungan ini bisa dipertahankan? Nah ini, kalau aku lihatnya kayak gitu.
Di sini aku melihat ada sunglasses ya. Jadi kalau aku lihat dengan hadirnya muncul isu dalam pikiran, mungkin merasa tidak percaya dengan seseorang, dengan pasangan ya, merasa nggak percaya dengan pasangan karena muncul juga yang namanya jealousy atau muncul yang namanya kecemburuan. Ini membuat salah satunya itu kayak nggak percaya. Nah, ya nggak percaya dalam hubungan ini bisa ke depannya, atau nggak percaya dengan perasaan pasangannya. Bahkan di sini aku melihat akhirnya menjadi salah satunya ini kayak kita masalah hubungannya ya teman-teman. Kalau kita masalah hubungan ini bisa energi kamu atau dia. Nah ini loh. Kalau kita masalah sunglasses ini apa? Suka stalking. Karena merasa nggak percaya. Nah, akhirnya stalking nih kalau aku lihat. Nah nih, ya. Padahal di sini aku lihat ada abundance gitu loh. Apa ini maksudnya? Keep of positive mindset. Di sini kalau aku melihat, mungkin salah satunya itu berusaha sih untuk kayak percaya, berusaha untuk positive thinking. Ya. Tetapi di sini dengan hadirnya abundance ini sendiri, kita mau masalah yang namanya di situasi yang sudah terjadi, apalagi yang tadi aku bilang ya, entah kamu atau pasangan kamu yang merasa lack on confidence about the relationship ya, tentang yang namanya hubungan, tentang yang namanya perasaan pasangan ya, muncul ketakutan dalam suatu hubungan, takut untuk ditinggalkan, takut untuk hancur ya dalam hubungan ini, muncul yang namanya kecemburuan, akhirnya muncul yang namanya stalking, ingin tahu, coba-coba cari tahu ya. Nah ini loh, karena merasa curiga, bisa juga seperti itu. Nah di sini kalau aku lihat juga kita mempermasalahin namanya, kalau di situasi seperti ini lah yang membuat kayak apa ya, kita mau masalah yang namanya kurang apa ya, lack on confidence. Jadi kalau aku lihat itu kayak unsure about the future, nggak yakin tentang yang namanya kedepannya hubungan ini kayak gimana dan seperti apa. Jadi kayak membuat bingung apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan di sini tentang hubungan ini, tentang apa yang harus ya dilakukan agar hubungan ini bisa baik. Karena kalau ini terjadi seperti ini terus, membuat apa ya, yang namanya perasaan-perasaan seperti itu akan muncul terus. Nah ini loh, di sini aku melihat ada freedom from toxic relation or addiction. Nah ini dia, aku nggak tahu ini, makanya kita ngomong masalah yang namanya fear, ego issue ini loh teman-teman, ego issue ya. Kalau ini bukan kamu, ini mungkin saja pasangan kamu ya. Kita ngomong masalahnya namanya freedom from toxic relation, yaitu apa? Kalau aku lihat di sini bisa saja yang toksik ini bukan hubungan, tapi yang toksik ini karena apa? Isu pikiran. Nah, toxic isu pikiran yang membuat hubungan ini akhirnya juga toksik, bisa juga. Atau bisa juga kita ngomong masalah tidak percaya terhadap salah satunya, karena salah satunya sering nyakitin, bisa juga seperti itu. Akhirnya muncul yang namanya nggak percaya lagi, ingin keluar dari situasi yang seperti ini. Nah ini loh, karena muncul yang nggak percaya itu tadi ya. Ini kalau aku lihat, makanya di sini apalagi kalau sampai sudah ada toxic relation, karena salah satunya ini terlalu, apalagi kita ngomong toxic relation ya teman-teman. Sebagian dari kamu ini terpisah dengan pasangan kamu karena ada toxic relation di sini. Karena ada yang terlalu cemburu. Nah, aku nggak tahu ini siapa nih. Terlalu apa ya, ketakutan. Ya, takut untuk kehilangan. Takut kalau kita mau masalah ya sanksi, kita mau masalah yang namanya nggak percaya dengan perasaan pasangan. Nah, akhirnya muncul nanti jangan-jangan pasanganku bakal begini, jangan-jangan pasanganku bakal kayak gini. Nah ini loh, kalau ini aku lihat sebagian dari kamu ini malah muncul yang namanya juga pertengkaran karena merasa nggak percaya. Akhirnya membuat salah satunya ini kayak nggak dipercayalah gitu loh.
ya nggak dipercaya, akhirnya menjauh. Nah ini dia, akhirnya menjauh dari hubungan di sini. Oke, aku lihat dulu untuk hubungan kalian di sini ya. Jadi untuk hubungan couple, nah kalau hubungan berarti ini antara kamu sama dia ya teman-teman. Jadi yang dibacakan di sini ini bisa kamu bisa dia. Oke, aku lihat dulu di sini. Seven of Wands. Sebenarnya di sini aku melihat kayak ada semacam berusaha untuk menyelesaikan masalah di sini, teman-teman. Nah, ini loh. Sih, ada kecemburuan ya. Karena ingin terlalu memiliki. Apalagi salah satunya di sini bisa saja punya teman. Jadi kalau setiap punya teman, waspada, ini jangan-jangan temannya suka lagi padahal belum tentu. Oke, ada Seven of Pentacles. Ada Justice, teman-teman di sini. Wah, Justice-nya. Oke, kalau kita masalah Justice ini sendiri, ini namanya keseimbangan. Atau gini, teman-teman. Di sini kalau aku lihat dengan hadirnya Justice, keadilan itu pasti akan ada. Jadi kebenaran itu pasti akan terungkap. Siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ini loh. Paham ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kalau kita ngomong masalah justice itu tentang yang benar dan yang salah. Makanya kita ngomong masalah yang namanya justice ini adalah ada sesuatu hal yang memang harus dipertimbangkan. Nah, ya, ada sesuatu hal harus dipertimbangkan sebelum bertindak atau sebelum melakukan sesuatu. Jadi gini kalau aku lihat. Apalagi buat kamu, dengan couple kamu, dengan pasangan kamu yang sekarang ini dalam posisi yang namanya sedang separation itu tadi, terpisah ya, terlebih untuk itu. Kalau memang terpisah, kita ngomong masalah Seven of Pentacles. Kenapa? Karena gini teman-teman, kalau kita ngomong masalah yang namanya healing from heartbreak, freedom from toxic, lah, keluar dari situasi toxic, ya, relation or addiction, berarti ini terlalu ketergantungan. Ya, hubungan yang terlalu ketergantungan, terus perasaan-perasaan takut untuk kehilangan. Jadi dengan siapapun itu bakal bisa cemburuan, ya. Nggak ada waktu sebentar aja udah kayak mikirnya yang aneh-aneh. Kalau aku lihatnya kayak gitu. Ini yang membuat sebetulnya gini, hubungan ini itu bisa, ya teman-teman, dibilang bisa sukses bisa, tapi ingat di sini ada justice. Jadi kalau salah akan mendapatkan hukuman, kalau benar ya akan mendapatkan yang namanya reward. Kita ngomong masalah yang namanya Seven of Pentacles dan Seven of Wands, yaitu apa? Semua memang butuh perjuangan untuk sukses, yaitu apa? Mengurangi yang namanya jealousy ini sendiri. Jika memang, kalau aku lihat di sini, jika memang pasangan sebetulnya itu tidak ada yang namanya, atau salah satunya ini memang sebetulnya nggak ada apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak ada perbuatan yang di luar lah gitu loh. Nggak ada perbuatan yang menyimpang lah. Nah, jadi ini kalau aku lihat dengan hadirnya not enough di sini, itu yang harus dikurangi teman-teman. Nah ini loh, kita masalah kecemburuan. Ya, jika kecemburuan ini bisa dihindari atau bisa dikurangi, ini kamu juga akan dapat reward atau dianya akan dapat reward. Tapi kalau enggak, ya hasilnya juga kayak gini terus, akan menjadi toxic relation. Nah ini ya, akan menjadi terus toxic relation kalau aku lihatnya kayak gitu. Makanya di sini dengan hadirnya Seven of Pentacles, passion itu kesabaran itu penting banget. Jadi kalau kita lihat di sini, ini salah satunya ini ada yang mudah banget emosional. Ya, cemburu itu karena terus apa ya, muncul emosi. Nah, ini yang harus redam di sini kalau aku lihat. Nah ini loh, ya, kita mau masalah Seven of Pentacles. Sebetulnya kesabaran itu penting, karena kesabaran itu pasti akan membuahkan hasil. Kita ngomong masalah tentang jealous loh ya teman-teman. Jealous, pasti teman-teman semuanya juga tahu bahwa cemburu yang terlalu berlebihan itu pasti
nggak baik. Cemburu wajar, tapi kalau segala sesuatu terlalu berlebihan, namanya itu adalah toksik. Toksik yang tidak ada dalam diri kita, kalau kita munculkan terhadap hubungan, ini akhirnya juga jadi toxic relation. Nah ini, makanya kita masalah justice. Hubungan ini bergantung bagaimana cara untuk menyeimbangkan diri. Nah, menyeimbangkan diri. Nih, ada timbangan ya teman-teman, menyeimbangkan diri dalam emosional, dalam kecemburuan. Maka usaha kamu cepat atau lambat di sini akan ada yang namanya sukses juga dalam hubungan. Nah, jadi itu ya buat teman-teman untuk couples. Nah, untuk yang berhubungan. Jadi sekali lagi itu aku mau lanjut untuk yang single ya buat teman-teman. Oke. Buat yang single, kamu bisa cek di timestamp ya di bawah kolom komentar. Jadi semoga bermanfaat juga ya buat teman-teman di luar sana, buat yang couple dan single. Oke, aku cek dulu di sini. The Golden Mirror. Teman-teman kalau nanti ada hasil yang ini, mungkin ada juga pesan ya, terutama untuk yang single. Jika memang ada sesuatu di bulan Desember yang ada intinya itu ternyata belum menemukan, ini bisa saja Oke, kita lihat. Oke. Capricorn untuk yang single. Wah. Jadi di sini kalau aku lihat ya, kita ngomong masalahnya namanya The Golden Mirror. Ada beberapa kamu di sini kita ngomong masalahnya namanya self-absorbed, ada narcissist, ada one-sided relation, love bombing. Gini teman-teman, kita ngomong masalah relationship is over. Nih, ada yang baru putus kah dari teman-teman Capricorn? Maaf, ini yang kebaca ini teman-teman yang baru putus loh. Sorry banget. Kak, yang lama jomblonya gimana? Waduh, kebetulan ini yang yang terbaca ini, yang keluar ini yang baru putus teman-teman. Baru putus ini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya jangkanya. Oke, gini teman-teman, kalau aku lihat ada The Grim Reaper ini sendiri, growth transformation your life. Ini berarti apa? Gini, di saat kamu sudah meninggalkan, jadi kayak yang lalu udah buang aja jauh-jauh, maka akan hadir orang yang baru teman-teman. Kalau kamu masih belum bisa keluar dari masa lalu kamu, masih teringat kembali masa lalu kamu, maka yang baru ini nggak hadir. Terus terang aja. Di sini kalau aku lihat ya. Soalnya kalau kita ngomong masalah The Grim Reaper ini sendiri, itu di situasi kamu sudah grow and transformation. Nah, di situasi kamu sudah grow. Jadi di bulan Desember buat teman-teman yang baru putus dan sekarang feelingnya udah grow, udah transformasi lagi, sudah buka lembaran baru lagi, hawa-hawanya udah enak lagi, maka sebagian dari kamu di sini akan ada personal yang baru. Nah ini loh, healing from heartbreak, ya kan, seperti aku bilang. Ini kamu dalam posisi udah healing, tetapi di sini aku melihat masih ada outside. Jadi kayak aku lihat ada kaset ya. Jadi kamu masih kayak memikirkan masa lalu di sini. Nah, karena mungkin saja sebagian dari kamu situasinya hanya one side relation. Jadi hanya merasa bahwa diri kamu atau diri yang masa lalu ini yang terlalu mencintai, yang terlalu berlebihan atau apa. Maka kita ngomong masalah yang namanya completion. Ada situasi baru lagi. Nih, kalau aku lihat untuk yang single. Ya. Di situasi di saat kamu, jadi ini energinya juga bisa lebih cepat, lebih lambat. Ya. Atau bisa saja energinya timeless buat teman-teman. Timeless juga buat teman-teman. Ingat ini. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita bisa healing. Nah, di saat kamu sudah bisa healing, ini muncul orang yang baru ya untuk Capricorn. Karena di sini bisa saja orang yang akan kamu temui itu nantinya itu, kalau aku lihat dengan hadirnya
menring ini sendiri adalah orang yang akhirnya itu niatnya langsung serius ke kamu. Nah ini dia ya. Jadi hubungan kamu yang udah hancur, dimana kamu udah kayak berusaha untuk ninggalin masa lalu kamu, di sini kamu udah berusaha untuk udah healing, udah transformasi diri kamu, udah grow lagi, udah tumbuh lagi, udah di situasi baru lagi, maka di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru atau enggak, aku nggak ngerti. Yang jelas kamu akan bertemu dengan seseorang, dimana seseorang ini akan langsung serius dengan kamu. Nah ini dia, maunya serius. Nah buat kamu yang cowok, kalau kamu hanya untuk main-main, pertimbangkan. Karena kemungkinan kalau kamu untuk Capricorn yang cowok, orang ini maunya itu serius gitu loh, nggak mau untuk main-main. Nah sekali lagi itu ya. Jadi itu untuk teman-teman Capricorn single, aku akhiri. Semoga bermanfaat buat kalian di luar sana. Oke, see you next time.